Ya pemirsa, pandemi COVID-19 membuat tatanan kehidupan berubah, termasuk cara kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini. Istana Kepresidenan memastikan upacara HUT RI ke-75 tetap diadakan, namun dengan cara yang berbeda, yakni menjalankan protokol kesehatan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah perayaan HUT RI di tengah masyarakat seperti diadakannya perlombaan yang masih menimbulkan kerumunan dan berpotensi menularkan virus corona. Pemirsa, kita simak laporan khas redaksi pagi berikut ini. Hari ini, tepat tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya. Beragam cara dilakukan untuk merayakan HUT RI, mulai dari upacara bendera hingga merayakan beragam lomba. Namun tahun ini, pandemi COVID-19 menghantui perayaan HUT RI, sehingga cara yang biasa kita lakukan harus berubah. Seperti Istana Kepresidenan yang melakukan upacara HUT kemerdekaan RI berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Surat edaran Mensesnek yang berisi pedoman peringatan HUT RI ke-75 menyebut upacara dilaksanakan secara sederhana dan hikmat dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Yayat Hidayat mengatakan bahwa upacara peringatan HUT RI ke-75 sebagian besar akan dilakukan secara virtual. Selain itu sebetulnya kami juga ada sekitar 4.000-an undangan yang memang kami tidak perlu memohon, tapi kami memberikan link kepada mereka untuk mengikuti jalannya upacara secara virtual. Jadi yang selama ini 8.000-an orang kurang lebih yang biasa hadir di istana itu istilahnya given lah begitu, kami undang kembali melalui video conference sebagai contoh. Potensi kerumunan saat merayakan HUT RI memang tak bisa dipungkiri, sehingga penyebaran COVID-19 membayangi. Jika pemerintah telah melakukan cara baru dalam upacara kemerdekaan, lalu bagaimana dengan aktivitas masyarakat dalam merayakan HUT kemerdekaan RI? Semangat masyarakat merayakan kemerdekaan tak surut meski di tengah pandemi. Seperti di Jakarta dan Bogor, sejumlah persiapan telah dilakukan, mulai dari menghiasi perkampungan mereka hingga menyiapkan sejumlah perlombaan. Warga pun punya alasan tersendiri tetap merayakan HUT kemerdekaan RI meski dibayangi pandemi. Pahlawan kita itu jangan sampai hilang untuk mengenang itu, untuk memperingati HUT RI tersebut. Jadi biar tahu, mengenal anak-anak itu, pejuang-pejuang pahlawan itu harus tahu. Kalau enggak orang tua yang memberi support anak-anak, tertakutnya anak-anak itu tidak paham jasa-jasa pahlawan kita. Namun besarnya potensi penyebaran virus corona saat masyarakat merayakan HUT RI memang tak bisa dikesampingkan. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat dan Pemprov DKI Jakarta menghimbau masyarakat sebaiknya meniadakan acara yang menimbulkan kerumunan. Bogor ini naiknya cukup tajam, sampai kemarin 98, ini lebih tinggi dibanding bulan lalu keseluruhan. Jadi sangat berbahaya, beresiko kalau ada kegiatan-kegiatan. Memang misalnya balap karungnya bisa jaga jarak, kelerengnya bisa jaga jarak, makan kerupuknya bisa jaga jarak, tapi penontonnya bisa jaga jarak atau enggak, kan gitu. Ya, jadi kita menghimbau agar tidak melakukan lomba-lomba yang bisa mengundang kerumunan. Ya. Pastikan juga tidak ada kerumunan. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu apakah terpenuhi atau tidak dari sisi protokol kesehatan. Kalau tidak terpenuhi, alangkah baiknya pada tahun ini kita rayakan perayaan menyemarakan 17 Agustus ini dengan suasana yang berbeda. Menanggapi imbauan pemerintah daerah agar perlombaan sebaiknya ditiadakan, sebagian masyarakat pun mengaku kecewa karena sejumlah persiapan telah dilakukan. Sejujurnya kita kecewa ya dengan itu dari pemerintah seperti ini, karena biasanya kami selalu mengadakan kegiatan rutin seperti lomba
balap karung, tarik tambang untuk anak-anak dan ibu-ibu ya. Tapi ya berhubung kegiatan dari pemerintah seperti ini, kebijakannya seperti ini, kita hanya bisa mengikuti saja. Hingga 16 Agustus 2020, kasus virus corona di Indonesia telah mencapai 139.549 kasus. Pasien meninggal dunia mencapai 6.150 orang. Sementara pasien sembuh 93.103 orang. Tim Liputan Transmedia.